Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan salah satu video. Sebenarnya video ini sudah mungkin ya tidak barusan terjadinya, sudah agak lama begitu. Tapi saya sangat mensayangkan karena di dalam video tersebut sampai ada perbuatan anarkis, yaitu pemukulan terhadap seseorang begitu. Ini kan kalau saya lihat berangkat dari seseorang yang diragukan sebagai dzurriyyah Rasul. Kemudian orangnya ini beserta dengan anak-anaknya itu ngamuk begitu, dan sampai bapaknya itu memukul, yang mengatakan kalau tidak keliru ya, bahwasanya si seorang ini bukan dzurriyyah Rasul begitu. Dan anaknya itu kalau tidak keliru itu mungkin mencaci begitu bahasanya ya. Dan juga mengatakan bahwasanya 40 kiai itu tidaklah lebih utama daripada satu dzurriyyah begitu. Tapi sebelum kita mengomentari atau banyak mengomentari, banyak mereaksi, kita saksikan dulu videonya ya. Oh, mama saya ngomong. Jangan panggil Ustaz. Sebanyak bidiknya abaib, ini satu abaib dikali 40 ulama, lebih puluhan ulama. Antum tuh belajar di mana? Kamu udah anak saya tabas ngelekan goblok. Saya nggak ridho, kamu bilang saya habis palsu. Udah Pak Haji, bentar dulu. Hah? Pak Haji, suka? Udah diem dulu Pak, jangan mikir saya anak kecil. Kenapa? Antum wina Syarifah, mending antum babak belur di dunia depan di akhirat. Membenci Syarifah, kamu mau masak Sakaratul Maut, jangan harap kamu lihat surga. Nyium mau surga jangan, cari di Al-Quran. Hah? Apa kamu? Lawan saya kalau kamu berani. Kamu hina bapak saya, kamu lawan saya, bunuh saya. Hah? Saya gini-gini aja, walaupun saya suka itu sama bapak saya nggak berani bilang dia palsu apapun. Kalau anak saya datang dipotong. Apa kamu jangan pikir saya anak perempuan di sini. Banyak semuanya. Pada segan sama saya, pada apa sama saya semuanya. Cuman antum doang Pak sama bapak saya kayak gini. Antum belajar di mana? Panggil orang yang ngomong, yang teman kamu ngomong. Saya bisa datang kan hadir, cuma kamu berani. Saya siram kayak gini nih Pak. Ya, Saya mau suka materi bapak tidak, saya insya Allah aku jalan. Ya. Dan bapak jadi keluarga bapak yang benar. Ya, Masya Masa Allah. kamu lihat nanti apa kata Allah. Urusin aja istri sama anak Ya. bapak belum benar. Emang Apa anak kata bapak udah Allah? benar. Aku tidak doakan kamu ya, tapi lihat apa kata Allah. Bapak mau nyumpain saya, mau apain saya? Wallahi billahi ta'alahi, wallahi bilhaq. Gak bakal pernah terjadi. Karena siapa yang salah? Bapak yang salah. Bapak udah nuduh ini Habib palsu. Oke, mana? Bapak tahu memang nasabnya saya. Bapak tahu nasab saya. Bapak tahu suami saya, ha? Masuk dari Pak, masuk. Bangsat lu anjing. Bangsat lu anjing. Bangsat lu anjing. Masih urus kamu enggak? Coba saya tanya. Coba ngomong sama saya, ngomong sama saya, ngomong. Allah subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. Kalau kita lihat kejadian itu sebenarnya sangat miris sekali, tidak patut untuk dicontoh sebenarnya ya. Ini ketika ada memang seseorang yang mengaku dzurriyyah, kemudian dia ada mungkin seseorang kemudian disampaikan kepada salah satu ustadz, yang ustadz ini mengatakan kepada yang seseorang yang tidak atau dilakukan sebagai dzurriyyah itu, kemudian dia merespon dengan seperti itu ya. Ini menurut saya apa ya, sangat tidak elegan atau tidak pantas begitu bahasanya ya. Sebenarnya dzurriyyah atau tidak itu sebenarnya kan tidak perlu diakui, sebenarnya kan begitu. Orang mengakui seseorang, misalnya ada seorang dzurriyyah Rasul, dia mau diakui atau tidak oleh seseorang, maka itu tidak masalah sebenarnya. Mau kan sebab begini, mau diakui atau tidak ya tetap dzurriyyah kalau memang dzurriyyah begitu ya. Kalau misalnya tidak, meskipun diakui kan tetap tidak akan merubah statusnya sebagai dzurriyyah begitu kan, logikanya ke sana. Kalau sampai ada anarkis seperti itu ya naudzubillah wa na'udzubillah sebenarnya ya. Kemudian begini, sebenarnya seseorang itu, kalau kita bicara di dalam agama ya, seseorang yang harus dimuliakan itu, maka semuanya orang itu harus dimuliakan. Seseorang itu punya porsi masing-masing untuk dihormati dan dikasih sayangi begitu. Yang tua menyayangi yang muda, dan muda menghormati yang tua begitu. Kemudian begini, kalau kita melihat di sisi agama ini,
yang menjadi memang murni atau memang yang pewaris Nabi itu siapa? Kita tahu bahwasanya al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini merupakan pewaris Nabi. Jadi yang patut sebenarnya yang harus dihormati adalah fadlul ilmi. Seseorang yang memang diberikan karunia ilmu begitu. Karena kalau kita lihat memang ada salah satu hadis yang menjelaskan innal ulama warasatul anbiya, innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman, lam yuwarrasu, tidak diwarisi mungkin begitu bahasanya ya, dinaron wala dirhaman, innama urrisu al ilma atau warrasul ilma, faman akhadahu akhada bihadzin wafirin begitu. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Sesungguhnya Nabi itu lam yuwarisu, berarti lam yuwarisu, Nabi itu tidak mewarisi dinar dan dirham. Innama warrasu, sungguhnya anbiya itu, Nabi itu mewarisi ilmu. Faman akhadahu akhada bihadzin wafirin, barang siapa yang mengambil bagian dari ilmu itu, berarti dia mengambil bagian yang banyak di dalam agama ini. Melihat ini ya seharusnya yang patut dan yang sebenarnya harus dihargai adalah orang-orang yang memang Allah Ta'ala menitipkan ilmunya padanya begitu. Kalau misalnya seseorang yang mempunyai darah memang benar-benar mempunyai darah dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW, itu sebenarnya juga kita harus hormati. Tapi memang nanti ada ruangnya masing-masing. Kalau di bagian ilmu yang harus dimuliakan adalah ulama, di bagian misalnya dzurriyyah ya juga berarti dzurriyyah yang dihormati begitu. Tapi tidak menafikan kehormatan dari masing-masing ini. Kalau memang benar-benar dia dzurriyyah dan benar-benar seorang ulama. Begitu juga ulama di zaman sekarang itu tidak mesti ulama yang disebut oleh orang ulama itu seorang ulama pada hakikatnya, karena hanya kadang pintar cuma menyampaikan saja, berorasi saja, tapi pada ilmunya itu sebenarnya tidak ada. Begitu juga orang-orang yang kadang mengaku dzurriyyah itu pada hakikatnya bukan dzurriyyah, tapi mengaku dan ingin diakui sebagai dzurriyyah begitu. Kalau begitu ya keduanya ini sama-sama tidak pantas begitu untuk dihormati begitu. Karena tidak dihormati di sisi itu kan tidak memiliki esensi dari keduanya sebenarnya kan begitu. Kemudian juga ketika Rasul mengatakan tidak ada keutamaan orang Arab dengan yang non-Arab begitu. Jadi sama-sama. Ketika juga Allah Ta'ala berfirman di dalam ayatnya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, atau bahasa kita orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang yang bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seseorang ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan karena nasibnya, bukan karena dzurriyyahnya, bukan karena darahnya, tapi karena mujahadahnya untuk melakukan ibadah. Sehingga dengan mujahadah dia melakukan ibadah melawan hawa nafsunya, Allah Ta'ala menghargai orang itu, sehingga Allah Ta'ala berikan label dia adalah akramah indallah, yaitu al-akram indallah, orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau begini konsep yang disampaikan oleh ad-da'i, orang-orang yang berkhutbah di panggung-panggung atau di mimbar-mimbar, itu akan manusia itu merasa mereka itu tidak ada yang dianaktirikan. Sering para ulama kita menyampaikan, para kiai-kiai kita, khususnya kiai kampung menyampaikan bahwasanya agama ini perlu diingat tidak Allah wariskan pada siapapun. Allah Ta'ala wariskan agama ini pada orang-orang yang memang mau. Siapa orang-orang yang mau? Itu adalah orang-orang yang mengambil ilmu dari para anbiya. Begitu. Allah Ta'ala, Rasulullah juga tidak mengatakan agama ini diwariskan kepada dzurriyyah atau pada keturunan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, seseorang yang misalnya atas nama dzurriyyah bisa harus dihormati, harus begini. Sebenarnya untuk orang menghormati orang itu tidak harus disuruh, tapi orang itu dengan kesadaran begitu. Kesadaran nanti apa? Timbal balik kepada orang yang mengaku sebagai dzurriyyah. Kalau dia mempunyai perangai akhlak yang baik, seseorang itu otomatis begitu menghormati. Seseorang ketika mengaku dzurriyyah, kemudian dia punya ilmu yang banyak, punya ilmu yang bagus, orang otomatis itu menghormati atau sangat menghormati. Begitu juga semua orang. Ketika seseorang ini ingin dihormati, seharusnya mempunyai mempunyai
kerajinan, mempunyai mujahadah untuk melakukan ibadah atau menuntut ilmu yang bagus, sehingga orang-orang nanti menghormati bukan karena dia ingin dihormati, tapi karena memang dia patut dan layak untuk dihormati. Ya, mungkin itu ya yang dapat kami sampaikan di dalam menanggapi video tersebut. Dari kami, jazakumullahu ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.